Woi, 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 maling nih, maling, warga maling nih, ayo kejar cepat, woi, woi. Celaka. Mereka tahu aku yang mengambil ponsel di toko itu. Hendak lari kemana ini? Aku tak tahu. Karena baru kedua kali ini aku kesini. Yang penting, sembunyi saja dulu. Duh, di depan ada 2 satpam lari ke arahku dengan membawa pentungan pula. Dua-duanya juga lebih gemuk dariku. Yang satu lebih jangkung dan berotot. Terlihat dari bisep yang memenuhi lengan bajunya. Mereka tinggal beberapa langkah lagi. Mungkin cukup dengan merunduk, bergerak maju, berbalik, dan menandak lutut mereka akan lebih efektif melumpuhkannya. Ya, tidak, tidak. Tampaknya lebih efektif jika aku setengah melompat di antara keduanya dan memberi kejutan dengan menampar kuping mereka. Pukulan mendadak ke organ sensorik seperti telinga akan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Ya, mungkin salah satu dari mereka akan sempoyongan karena didorong oleh tenaganya sendiri saat berlari. Ya, saat begini aku harus berterima kasih kepada kakek Supriyatna yang dulu memaksaku untuk bersilat. Meskipun hanya silat dasar untuk membela diri. Katanya aku memang pandai untuk menjadi pesilat. Sayangnya aku lebih senang bermain layang-layang dan bermain di sungai. Tapi cukuplah punya ilmu silat tipis-tipis untuk melumpuhkan kedua satpam ini. Ya, perhitunganku kurang tepat. Lincah juga satpam jangkung ini. Meski sempat terjatuh, terjongkok setelah aku tampar kuping kanannya, ia langsung bangkit. Sementara temannya mengerang terguling di lantai setelah menabrak tiang listrik. Si jangkung langsung berlari kencang menyerang balik. Amarahnya mendominasi. Biasanya orang seperti ini hanya mengandalkan tenaga untuk membalas, sehingga gerakannya kurang terkontrol. Ini paling pas kalau aku menghindari ayunan pukulannya dengan merunduk ke sisi kanannya sembari memutar badan, lalu menyapu kedua kakinya dengan kaki kiriku. Ya, meskipun refleksku tak sebagus masa remaja dulu yang rajin bersilat, tapi ini masih lumayan. Mungkin karena aku rajin mencangkul di sawah
sehingga otot-ototku ini masih terjaga. Benar kan? Dia langsung terjengkang dan ambruk. Mumpung dia belum sadar sepenuhnya, aku harus segera menusukkan siku kananku ke dadanya. Jangan sampai kena ulu hatinya, karena itu bisa membunuhnya. Lalu menguncinya dengan menekan lehernya menggunakan tangan kiriku. Ya. Sementara itu, tangan kananku terkepal dan terangkat untuk mengantisipasi siapa tahu dia melawanku. Namun, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan itu hanya 1/4% dibanding dia menyerah. Napasnya tersengal-sengal. Lenganku bisa merasakan nadi dan detak jantungnya yang memburu. Jika batang lehernya aku tekan sedikit lebih keras, dia bisa tamat. Ingat, aku hanya tak ingin tertangkap, bukan untuk menghabisi satpam ini. Dia merintih kesakitan, juga susah bernapas. Wajahnya seperti pias, seperti diselimuti tanya. Kira-kira apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Perlahan dia mengendurkan otot-ototnya. Saat bersitatap, sorot matanya mengirimkan pesan mohon ampun. Aku kendurkan juga otot-ototku untuk memberi isyarat dia akan baik-baik saja. Tapi, ya Tuhan! Begitu mendongak ke arah jalan, gerombolan warga datang menyerbu. 12, 19. Mungkin puluhan. Mereka membawa senjata seadanya, paku, kayu, palu, sapu, bahkan sendok dan garpu. Mungkin dia sedang asik makan mie, lalu diajak mengejar maling. Malingnya yaitu aku. Aku paling tak tega memukul orang awam-awam begini. Lagi pula, kakek Supriyatna tak pernah mengajarkan jurus untuk menghadapi orang sebanyak ini. Lebih baik aku lari. Ya. Ketika balik badan dan hendak lari, dari arah berlawanan juga puluhan warga datang ke arahku, lari ke arahku. Senjata yang digunakan juga sama. Aku terimpit. Jangan panik. Tenang. Fokus. Aku menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada jalan keluar. Aku menoleh ke atas. Itu ada pagar setinggi kepala yang bisa menghubungkan ke lantai 2. Ya, mungkin cukup untuk kabur dan melompatinya. Menggapai plafon untuk ke lantai 2, lalu lari lewat genting-genting rumah warga. Ya. Aku mengambil beberapa langkah mundur sebagai ancang-ancang untuk melompat.
Ketika kaki sudah 2 jengkal meninggalkan bumi, sepasang tangan kekar menarik kerah bajuku. Ya, menarik kerah bajuku dari belakang dan menghempaskanku ke tanah. Aduh, pinggangku terasa dihantam truk. Aku melihat satpam janggung tadi menyeringai penuh dengan kemenangan. Selanjutnya, aku jadi bulan-bulanan warga. Kamu pasti yang sering mencuri di sini, kan? Iya kan? Hah? Tidak tahu malu. Dasar. Kembalikan handphoneku. Matiin aja, tak berguna. Dasar. Kalau mau HP, itu kerja, jangan nyuri. Tolol. Kami sekeluarga sudah lama tidak mempunyai HP. Terakhir, sekitar setahun yang lalu. HP bekas pula. Beli di pasar ular dekat stasiun. Seharga 150.000. Makin lama, bentuknya makin kembung. Seperti ular sehabis makan kambing. Lalu panas dan tak bisa menyala lagi. Bangkainya pun kami pakai ganjal salah satu kaki tempat tidur yang memendek karena dimakan rayap. Teman kami yaitu, ya mereka ini, raya, nyamuk, lalat, kadang cacing yang tiba-tiba muncul dari dalam lantai tanah rumah. Tak punya HP tidak pernah menjadi masalah hingga pandemi corona melanda. Apalagi sejak tahun ajaran baru, ketika anak-anak sekolah diharuskan belajar dari rumah. Katanya guru-guru akan bergantian datang mengajari lewat HP atau laptop. Itu aku dengar dari anak tunggalku, Soleha. Yang mendengar kabar dari teman-temannya di kampung. Kami tak punya HP. Jadi selalu ketinggalan info dari sekolah. Pak, minta tolong belikan HP biar Soleha bisa sekolah. Sudah sebulan ini gak ikut pelajaran, kata Soleha di suatu pagi yang semestinya sejuk karena saat itu sisa hujan semalam masih enggan pergi. Ini musim yang aneh. Bulan Agustus, tapi turun hujan. Seaneh kondisi saat ini. Dulu masuk sekolah dilarang bawa HP. Sekarang sekolah harus lewat HP. Pernah Soleha mengikuti pelajaran dengan menebeng lewat HP temannya. Tak sering, mungkin cuma 2 kali. Sungkan, Pak. Bukannya dia mengizinkan. Di rumahnya ramai dan berisik. Tidak bisa mendengar penjelasan Pak Guru dengan baik, kata Soleha lagi. Temannya itu lebih senang pakai headphone.
sejenis alat bantu dengar, agar suara dari luar tidak mengganggu. Kalau sudah begitu, Soleha hanya bisa melihat gambar tanpa memahami kalimat dari gurunya. Seperti melihat ikan emas di akuarium, mangap-mangap tanpa suara. Soleha sulit menangkap. Soleha sulit menangkap pelajaran itu. Itu yang mendorong Soleha untuk memutuskan tidak menebeng lagi dan lebih memilih membolos. Aku juga paham kalau akhirnya dia memberanikan diri meminta dibelikan HP. Itu pasti lantaran dia tidak menemukan jalan keluar lain. Seingatku sejak lahir, Soleha tak pernah meminta apapun, meskipun itu hanya sekedar permen. Aku bersyukur dianugerahi anak yang begitu paham kondisi dan derita orang tuanya. Soleha lahir pada subuh yang tenang sekali. Beberapa saat setelah ia lahir, matahari bersinar lembut, seperti ikut memberi selamat. Konon, anak yang lahir di pagi hari, ia akan menyukai kebersihan, lembut, ramah, dan memiliki sopan santun. Dia juga rendah hati dan mudah jatuh iba. Aku sebenarnya tidak percaya tentang mitos-mitos seperti itu. Tapi sungguh, semua itu ada di dalam diri Soleha. Dia juga pandai. Kepadanya, aku menaruh harap. Kelak, ia akan menjadi pemutus rantai kemiskinan dalam keluarga. Kakekku, ayahku, bahkan paman-pamanku, semuanya bekerja sebagai buruh tani. Tanah kami habis dibeli oleh pengembang yang mengubah sawah menjadi perumahan. Harga rumah-rumah itu pun tinggi sekali, lebih tinggi dari langit ketujuh. Sampai-sampai kami tak berani bermimpi untuk mampu membelinya. Tapi siapa tahu kelak Soleha akan lulus sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang upahnya berlimpah, sehingga kami tidak akan makan lagi dengan sebutir telur dibagi menjadi 3. Siapa tahu Tuhan akan mengabulkan doa sederhanaku ini. Dan kelak Soleha mampu memperbaiki nasib keluarga ini. Keluarga yang selalu terlunta-lunta. Kuncinya adalah lulus sekolah. Nah, untuk bisa lulus sekolah, dia harus rajin bersekolah. Yang sialnya, sekarang harus punya HP. Ya, harus punya HP kalau ingin mendengar pelajaran dari bapak ibu gurunya. Iya, HP. Menjadi kunci untuk mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, permintaan Soleha untuk dibelikan HP ini sulit untuk tidak dipenuhi. Tapi ini juga sulit untuk dipenuhi.
Kondisinya seperti terkunci di toilet. Hendak keluar tak ada jalan. Hendak bertahan, tapi aromanya tak tahan. Jalan satu-satunya ya menghembuskan nafas, lalu mencoba sekuat mungkin untuk bertahan, untuk tidak menghirup udaranya. Tapi bisa kuat seberapa lama? Sebagai buruh tani, upahku tak pernah bisa menggapai harga HP. Pernah aku tanya harga HP ke sebuah toko di kota. Paling murah, harganya setara dengan upahku 1,5 bulan bekerja. Itu baru bisa membeli jika kami sekeluarga harus berpuasa. Kemungkinan bisa membeli HP makin kecil sekali. Karena sejak 4 bulan yang lalu, sudah jarang pemilik lahan menyewa tenagaku untuk menanam atau memanen. Musim sedang tak bagus, dan mereka juga mengurangi pengeluaran. Ya, akibat pandemi. Selama bisa dikerjakan sendiri, mereka tidak bakal menyewa kami, para buruh tani. Akan tetapi, Soleha harus punya HP. Maka pagi itu aku katakan bahwa dalam beberapa hari lagi aku akan pulang membawa HP. Tunggu ya. Gimana caranya? Tanya istriku yang dari tadi hanya mengamati. Doakan saja. Selama ada keinginan, semoga ada jalan. Semua umpatan itu bersahutan bersama tendangan, pukulan, gebukan, dan ludahan mereka. Aku bahkan merasa badanku melayang sebelum mengunjam ke tanah. Berkali-kali, entah apakah bagian-bagian badan ini nanti masih berfungsi lagi. Ada yang terasa patah di bawah ketiak kananku. Mungkin tulang rusuk. Aku hanya bisa bersedekap melindungi organ dalam dadaku, sementara kepalaku bebas mereka hantam. Aku tidak peduli lagi dengan seluruh rasa sakit yang sudah tak terhitung ini. Aku hanya membayangkan wajah Soleha yang baru masuk sekolah menengah pertama. Dia pasti cemas jika sampai sesore ini ayahnya belum juga pulang. Dia pasti cemas karena malam ini bakal gagal lagi mengerjakan tugas-tugas sekolahnya karena tidak punya HP. Aku mencemaskan Soleha. Aku mencemaskan doa-doaku. Aku mencemaskan mimpiku.